Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi hari ini 14 Mei 2020. Tema perenungan kita pada hari ini ialah Sudahkah Anda percaya? Sudahkah Anda percaya? Saya akan bacakan kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian bunyi firman. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melihat Tuhan secara fisik? Saya yakin tidak. Mungkin kita melukiskan sosok Tuhan itu seperti gambar-gambar di kalender atau lukisan-lukisan atau apapun itu yang memperlihatkan sosok Yesus itu seperti apa dan bagaimana. Tetapi untuk melihat secara langsung, saya yakin mungkin belum ada yang pernah melihat. Nah, mengapa tema kita pada hari ini adalah pernahkah Anda melihat Tuhan? Oleh karena kita ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengimani Tuhan, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, sekalipun kita belum pernah melihat atau bahkan tidak pernah melihat bagaimana sosok Yesus itu sesungguhnya. Kita hanya membaca, mendengar tentang apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya semasa hidupnya. Dan kita mendapatkan informasi dari Alkitab tentang seluk-beluknya atau silsilahnya. Dari mana dia dan bagaimana kehadirannya ke dalam dunia ini. Dan kita percaya serta menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka saya mau katakan bahwa kitalah orang yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi pada penutupan ayat yang ke-29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mereka itu adalah saudara-saudara dan saya, yang kendati pun secara fisik belum pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang berkarya dalam kehidupan kita, menyertai kita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam hal ini,
janganlah kita seperti Thomas yang menggantungkan iman kita pada apa yang kita lihat, apa yang kelihatan, atau apa yang bisa kita buktikan secara rasio. Tetapi marilah kita dengan penuh keyakinan meyakini dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Allah yang menguasai kehidupan kita, bahkan kehidupan semua orang. Maka berbahagialah kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, percaya itu belum cukup. Apalagi kalau percaya itu masih hanya sebatas ungkapan semata. Tetapi dari kata percaya ini akan melahirkan tindakan-tindakan yang lain yang menggambarkan kepercayaan kita. Analoginya begini. Apakah saudara mempunyai seorang sahabat karib, teman curhat, dan lain sebagainya? Apakah saudara percaya kepada dia? Ya, saudara percaya kepada dia. Buktinya adalah saudara bisa dengan leluasa menyampaikan ungkapan atau mencurahkan isi hati kepada dia. Baik itu tentang persoalan-persoalanmu, tentang pergumulan-pergumulanmu, engkau ceritakan kepada sahabatmu itu. Mengapa engkau mau menceritakannya? Oleh karena engkau percaya kepada dia. Engkau yakin bahwa dia adalah teman curhat saya yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mempercayai sahabat kita, maka ketika dia menyampaikan sesuatu kepada kita, maka kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Karena tidak mungkin sahabat saya membohongi saya. Sehingga apa yang dikatakannya akan kita dengar, apa yang disarankannya akan kita lakukan. Mengapa? Karena kita mempercayai dia dan yakin bahwa apa yang disampaikannya kepada kita itu adalah hal yang benar. Itu sahabat. Bagaimana dengan Tuhan yang kita percaya? Bagaimana dengan Tuhan yang kita yakini bahwa dia menguasai seluruh kehidupan kita, bahkan kehidupan semua orang? Tentu setiap firman-Nya, setiap perkataannya, setiap ajarannya akan kita terima sebagai sebuah kebenaran dan akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin firman-Nya, perkataannya, ajarannya, nasihatnya adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, ungkapan percaya saja belum cukup. Tetapi ungkapan percaya itu harus dibuktikan dengan bagaimana kita hidup. Apakah kita mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan ajaran dan nasihatnya dalam kehidupan kita, atau belum? Tentu ini akan mempengaruhi tentang percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara-saudara percaya, mari lakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Lakukan segala nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajarannya. Hindari hal-hal yang tidak dikehendakinya. Sehingga Tuhan, Allah yang kita percaya ini, akan terus menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengaruniakan iman yang luar biasa bagi kami,
Sehingga sekalipun kami tidak melihat, bahkan tidak mengalami hidup bersama dengan Engkau ketika Engkau ada di dalam dunia ini, tetapi kami sungguh-sungguh yakin, kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah, sehingga kami meyakini Engkau sebagai juru selamat kami pribadi-pribadi. Biarlah Tuhan, iman ini mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami dengan melakukan segala perintah dan kehendak, mendengarkan segala nasihat dan pengajaran-pengajaran, dan menghindari segala hal yang tidak Engkau kehendaki, sehingga kami terberkati di dalam hidup ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami untuk selalu menguasai diri kami, mengendalikan kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami selalu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Tuhan, di dalam situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, kami percaya, kami sungguh meyakini ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan sendiri. Karena itu kami mohon, jaga dan lindungi kami, luputkan kami dari ancaman yang kami hadapi saat ini. Terus Engkau pakai pemerintah kami sebagai alat-Mu untuk mewujudkan kerinduan dan harapan kami, yaitu menghindarkan kami, meluputkan kami dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Engkau pakai para medis untuk melakukan tindakan perawatan pengobatan bagi mereka yang menjadi korban penyebaran COVID-19 ini. Memberi mereka pengetahuan hikmat yang lebih baik lagi, agar dalam waktu yang sesingkat mungkin mereka boleh menemukan obat atau tindakan penanganan yang tepat bagi mereka yang terserang virus ini, dan untuk menangkal keberadaan virus ini dalam kehidupan kami. Berkati semua yang bekerja siang dan malam untuk mencari jawab, mencari solusi dari pergumulan ini, agar mereka dimampukan oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga pada waktunya kondisi ini boleh berlalu dan kembali kami boleh menjalani hidup kami seperti sedia kala. Hidup kami di sepanjang hari ini senantiasa kami berserah diri kepada Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga, melindungi, dan meneguh kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bersuka cita dalam hidup ini, kendati pun di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.